Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Balik lagi kita ke acara podcast dari Ikropedia yang sudah lama sekali nggak jalan lagi sebelumnya. Sebelumnya udah di tahun kemarin kalau nggak salah. Iya, tahun kemarin tuh terakhir. Ini udah panjang banget. Udah liburnya panjang banget sampai ini akhirnya kita mulai lagi, tapi ini kita agak coba-coba konsep. Jadi kita mau coba bahas tentang edukasi. Jadi kita namain jadi Edu Podcast untuk kita mulai. Nah, sekarang nih kita lagi bukan kedatangan ya. Iya, kedatangan ding. Jadi kita lagi ketemu nih sama Kak Joni Fiska. Terus pernah jadi kepala sekolah dasar di tahun 2013 sampai 2018. Iya, alhamdulillah betul. Untuk kuliah yang pertama kali itu S1 pendidikan matematika itu perjuangannya luar biasa. Jadi memberanikan diri, bertanya kepada teman. Dulu juga mendaftar itu sebenarnya kan dulu kalau zaman saya masih boleh 2 fakultas dan 2 university ya, atau 2 universitas. Jadi dulu mendaftar matematika UI dan pendidikan sekolah dasar Unila. Bahkan di pendidikan dasar Unila itu saya nggak lanjut tes kedua yang praktek karena memang 100.000 pun saya nggak punya uang seperti itu. Jadi mengandalkan ya udahlah saya bismillah, siapa tahu memang rezekinya di UI gitu kan, dapat beasiswa atau segala macam. Tapi memang belum rezeki ya, karena manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan yang terbaik, seperti itu Kak Reja. Jadi itu tadi, jadi di awal saya aja nggak bisa terus nih di Unila. Kenapa? Begitu saya lihat teman-teman bilang, John kenapa nggak ikut tes praktek loh? Memang ada tes prakteknya. Begitu saya datang, rupanya itu ada biaya tambahan dan itu memang saya nggak bisa. 100.000 pun dulu nggak punya gitu kan. Jadi ya udahlah. Luar biasa. Jadi cukup ada rasa yaudah gini, semuanya saya serahkan kepada Allah gitu. Jadi memang kita memang hanya berusaha ya. Jadi begitu pengumuman pun nggak lolos. Nah itu sempat, wah ini apa memang jalannya nggak kuliah nih ya, seperti itu kan. Tapi di hati ini benar-benar yakin bahwasanya nggak ada yang lain nih mengubah kehidupan yang lebih baik ya, itu kalau bukan lewat pendidikan. Jadi memang benar-benar saya fokuskan, saya cari lagi universitas yang bisa memberi saya ruang nih untuk mencari pendapatan sehingga biaya kuliah itu bisa saya bayar seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan untuk kerja juga di depot air minum, sehingga saya cari benar-benar tempat kuliah yang setelah kuliah saya bisa kerja, seperti itu Kak Reza. Alhamdulillah nih akhirnya semuanya tercapai ya. Ya alhamdulillah. Akhirnya semuanya ini luar biasa, ini pasti ada cerita panjang ini di baliknya ini. Ya kalau apalagi tadi alasannya ekonomi. Ya betul. Itu apa ya? Ekonomi itu kisah-kisah klise tapi memang banyak. Iya, memang banyak. Ya karena memang ya kita nggak pungkiri ya, ekonomi itu sangat berpengaruh dengan kita gerak. Ya bahkan kita makan pun butuh ekonomi gitu kan. Betul. Apalagi untuk menempuh suatu pendidikan gitu yang memang ya butuh, meskipun ada beasiswa seperti itu kan, ada biaya transport. Belum kalau kita di luar jauh dari rumah belum butuh penginapan. Itu kan banyak lagi gitu kan di lain-lainnya itu. Nah, ini ada cerita Kak Joni ini dulunya pernah diminta untuk memilih sekolah yang di dekat rumah karena alasan biaya transport. Ini gimana? Maksudnya nggak boleh sekolah jauh-jauh apa gimana? Ya ini menarik ya, karena dulu saya sekolah di sekolah SD ya, terutama itu punya teman-teman yang punya kemampuan secara ekonomi juga bagus, namun secara kemampuan intelektual juga bagus gitu ya kami ya. Saya sekolah di SD 1 Langkapura dan teman-teman tuh memang mengajak lah, John ayo kita masuk sekolah yang favorit lah dulu. Banyak sekolah-sekolah favorit yang kalau anak lulus SD itu maunya ke sana deh gitu loh, ke SMP 2, ke SMP 1 gitu kan, sebelum ada billing ya sekarang ya. Jadi dulu tuh benar-benar kalau yang punya kemampuan secara intelektual bawaannya mau ke sana gitu. Sempat minta izin mau nih abang sekolah di SMP 1 gitu. Jadi biar nanti SMA-nya dapat yang bagus, semoga ya ekonomi juga bisa berubah, nanti dapat kuliah juga yang bagus, seperti itu kan.
Tapi ya jawaban jangan dulu Bang, kalau nggak diterima dekat rumah kayaknya emang nggak bisa biayain gitu. Kalau nggak sekolah ya sekolahnya di kampung seperti itu. Jadi ya oh yaudah bismillah. Jadi sekolah pun ya carinya ya dekat rumah yang jalan seperti itu. Jadi memang betul ya di awal tadi sudah saya sampaikan nggak ada proses saya ini yang mudah. Jadi semua proses itu dijalani dengan benar-benar bersungguh-sungguh kerja keras dan memang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu Kak Reza. Iya. Luar biasa ya, maksudnya berasa banget gitu. Berasa benar. Berasa banget ya dari memang udah dari awal ya. Udah dari itu SMP atau SD? SMP. SMP. SD pun jalan walaupun agak jauh diajak teman Kalau bareng SD, kalau SD oke lah, Ya, maksudnya rata-rata. memang masih butuh kan, masih butuh maksudnya lebih aman di lingkungan sekitar kalau SD. Cuma kalau SMP ini kan kadang kan orang masih pengen, namanya anak-anak baru SMP tuh rasanya pengen sekolah yang Ya, jauh lah, pengen apalagi dapat kalau teman baru. kawan dekat ya, kawan dekat sekolah di kawan- sini nah, biasanya ngikut. juga yuk daftar sini. Nah, Bener, mau ikut gitu kan, ya berangkat bareng gitu. Intinya pengen main lah. Sebenarnya alasannya supaya lebih jauh aja perjalanannya gitu kan. dapat eksperimen lebih ya, lebih berbeda seperti itu. Bener, tapi itu udah dirasain. Berarti ekonomi itu memang udah dirasain dari pas SMP, dari SD Jauh sebelum itu memang sudah dirasakan ya. Jadi kesulitan ekonomi, bahkan untuk saya dapat uang jajan pun itu karena memang kesulitan untuk dapat tambahan. Itu saya yang sampai jual minyak tanah dulu, kalau dulu zaman kita masih ada minyak tanah ya. Kalau sekarang mungkin masih ada tapi sangat langka. Jadi dulu itu kalau mau jajan ya harus beli terus jual minyak tanah, dan itu belinya jaraknya jauh ya, kalau saya bilang jauh karena dari rumah ke tempat saya beli itu cukup jauh, dan itu yang saya bawa tuh 10 liter untuk anak ukuran SD kelas 1 sampai kelas 3 tuh Masya Allah tuh berat bagi saya, dan itu setiap 5 langkah berhenti, dan jaraknya berkilo-kilometer tuh memang itu sebuah perjuangan ya. Tapi saya yakin dari kecil saya sudah yakin bahwasanya tidak ada yang sia-sia ya seperti itu. Justru semakin saya bekerja keras dan saya menggantungkan nasib saya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ke depan tuh makin terbuka jalan-jalan untuk saya, walaupun memang tidak mudah ya semua yang saya alami. bener. Butuh proses yang panjang menurut saya gitu. Tapi memang iya Kak Jo. Biasanya kebanyakan dari orang-orang kita ini beberapa yang mereka kalau udah doa gitu kan, memang usaha sama doa ini kan perlu kan. Iya. Dua-duanya gitu kan. Kadang memang orang ada yang nggak imbang gitu kan. Betul. Ada yang usahanya luar biasa tapi nggak doa, ada yang doanya luar biasa, usahanya yang masih nggak ada kurang. gitu. Iya. Nah itu kan memang perlu. Nah ini memang Kak Jo ini berarti memang udah apa ya, sudah mentalnya udah ini ya, udah terbangun lah, udah dicetak dari kecil gitu. Udah mulai terlatih mentalnya gitu, sampai akhirnya memang SMP yang memang, kalau SMP ini lebih ke menahan ini ya, rasa ingin gitu ya. Iya, betul. Rasa ingin keluarnya gitu, itu udah beda lagi, itu lebih ke kejiwaan lagi. Terus SMA-nya. Nah, SMA juga SMA ini gimana? menarik ya, karena saya Dekat dapat rumah juga? enggak dapat jauh, tapi itu karena benar-benar memang ada kawan yang dari kecil itu yang bareng saya dapat sekolah di situ juga. Jadi akhirnya beranikan diri untuk ngomong sama orang tua untuk ongkos bisa bareng beliau gitu loh. Bisa nebeng lah bahasanya ya. Tapi pada kenyataannya seperti ini. Kalau kita nebeng terus kan pasti ada rasa wah, betul. ini mungkin ngerepotin segala macam. Jadi saya tuh berangkat bareng beliau itu biasanya pas pagi. Jadi kalau pulang itu kalau nggak naik angkot, uangnya disimpan, terus saya jalan kaki dari SMA 7 ke Langkapura. Rasanya cukup apa ya? Di zaman saya SMA memang sudah cukup banyak yang sudah berkendaraan ya, punya motor segala macam, dan itu tidak membuat saya pesimis ya, bahwasanya apa yang saya lakukan ini tidak memperburuk keadaan lah, ibaratnya tidak bikin malu saya atau bikin malu orang tua, enggak, karena memang yang saya lakukan ini untuk masa depan saya seperti itu. Jadi ketimbang saya uangnya dihamburkan segala macam seperti itu, jadi lebih baik saya tabung. Kalau memang fisik sehat segala macam ya mending jalan. Dan bahkan ada yang menarik di SMP itu, ibu dipanggil oleh guru saat bagi lapor, dipanggil khusus sampai ditanyakan, Ananda Joni nggak pernah dikasih jajan ya? Sampai ibu tuh kok gitu, dikasih terus kok Bu, walaupun nggak banyak gitu loh. Emangnya kenapa gitu. Jadi sampai wali kelas tuh cerita, Ananda ini setiap istirahat nggak pernah ke kantin kecuali jam olahraga.
Jadi setiap istirahat jam pertama, jam kedua itu selalu ke perpus, walaupun entah apa yang saya baca gitu ya, Wikipedia dan segala macamnya gitu ya. Tapi sampai wali kelas tuh bertanya, saking herannya ya, kenapa Nanda ini nggak pernah ke kantin selain jam istirahat olahraga ya? Ya ibu saya sampai terheran-heran gitu kan. Jadi selalu dikasih jajan kok Bu gitu. Tapi mungkin anda-andanya nggak pernah menjajankan itu gitu. Karena memang tipikal saya ini nggak akan mau minta bayaran kalau nggak 1 hari sebelum deh gitu lah. Kalau udah mentok saya nabung udah nggak cukup lagi, baru itu yang saya bilang mak ya kurangnya sekian itu loh. Jadi nggak yang saya ngomong jauh-jauh hari kurang, tapi saya benar-benar dari kecil tuh, bahkan dari SD itu memaksimalkan diri. Bagaimana caranya saya berusaha dulu. Kalau sudah mentok baru saya berserah diri dan baru bilang gitu loh. Jadi memang dari SD, bahkan dari SD SMP itu sudah memang saya mencoba melatih diri bagaimana kemandirian tuh harusnya sudah ada gitu loh. Nggak mandang dia ekonominya bagus atau ekonominya rendah, sebenarnya semua orang harusnya punya gitu kemandirian seperti itu. Itu tuh yang susah dibangun sebenarnya. Itu benar-benar itu apa ya? Itu jadi PR untuk semua pemuda sekarang. Betul. Itu benar-benar pemuda sekarang tuh ya luar biasa ya. Apalagi udah ada gadget, benar-benar udah gadget nih udah nggak perlu dipertanyakan lah. Pengaruhnya gitu bagi pola pikir, mindset, dan ya yang mempengaruhi mereka bahkan masa depannya gitu kan. Entah ada yang terganggu gitu dengan adanya gadget nih luar biasa gitu. Nah, ini selain itu ini lanjut lagi Kak Joni. Ini ada lagi waktu kuliah. Nah, ini naik ya. Kemarin tadi SMA ya. Ini sekarang kuliah. Ini kuliahnya membiayai kuliah sendiri dari hasil kuli bangunan. Ini berat loh. Ini berat bener ya? Kalau kuli bangunan sebenarnya bisa dibilang sampingan dulu ya. Karena memang kalau kuli bangunan tuh setiap saya libur semester. Jadi kalau di tempat saya kuliah itu ada 2 kali libur. Jadi ada yang liburnya 1 bulan, ada yang liburnya 3 bulan. Jadi terutama penerimaan mahasiswa baru itu liburnya 3 bulan. Tapi intinya justru itu membantu sekali ya, dimana setiap saya libur dapat gitu loh. Nah, saya ceritakan di awal bahwasanya saya itu saat awal kuliah itu kerjanya di depot atau isi ulang air minum. Jadi mungkin kalau orang-orang di sekitar rumah itu udah paham banget itu kalau wajah saya nih, di galonan lah bahasanya gitu ya, di galonan lah gitu. Jadi pulang kuliah jam 11, pulang ke rumah ganti pakaian jam 12, jaga depot sampai jam 8 malam, dan itu terus berulang sampai 2 tahun lebih lah. Nah gitu. Nah akhirnya ini merasa menghitung itu ya nggak akan cukup kalau hanya mengandalkan ini. Jadi setiap libur itu izin dan ikut ayah kerja bangunan. Itu kuliahnya di mana? Di STKIP Bandar Lampung. Karena jauh memang dari rumah? Lumayan jauh. Dan tapi masih PP? PP. Jadi tiap hari pulang pergi, walaupun tadi ya sama seperti SMA. Jadi kalau sore atau siang tuh pengen nabung ya udah jalan aja gitu. Bawa baju salinan dari rumah masih dilakuin. Jadi kalau ditanya mau mana John, mau bareng enggak, mau sini kok dekat, padahal mau jalan ke rumah gitu, cuman nggak enak kan ngerepotin orang. Terus seperti itu. Nah itu yang tadi Kak Reja sampaikan ya, bahwasanya setiap libur ini yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya kita benar-benar bergantung pada Allah ya, takdir Allah dan bantuan Allah. Jadi ayah itu kan kerjanya bangunan, jadi ayah justru jarang dapat pekerjaan saat saya sedang kuliah. Tapi justru saat saya sedang libur kuliah, ayah itu alhamdulillahnya selalu dapat pekerjaan. Jadi saya bisa ikut ayah kerja bangunan gitu ya. Dan alhamdulillah cukup banyak ini yang saya dapatkan dari situ gitu. Jadi dulu sempat ikut ayah kerja bangunan di Unila, buat gazebo di Fakultas Ekonomi. Juga banyak tuh kawan-kawan di SMA yang ngelihat ada yang mau negor, ada yang pernah ketemu gitu kawan. Ya. Pernah ketemu kawan lagi gitu. Sampai rasanya waduh, gimana ya gini. Jadi ada aja yang berani isi negor gitu ya. Jadi sampai bukannya kuliah John gitu. Iya, ini kan lagi libur gitu. Jadi kalau libur ya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat lah gitu. Jadi kalau ada juga yang mungkin malu ya negornya, atau mungkin dia nggak enak sama saya gitu negor. Tapi ya itu tadi, semua orang punya prinsipnya masing-masing. Tapi intinya selagi saya melakukan yang halal ya bismillah lah gitu. Jadi itu yang di Unila, itu yang memang yang banyak lah ketemu kawan. Terus yang banyak juga ketemu kawan tuh saya sama ayah ngebangun drainase atau gorong-gorong sepanjang Jalan Pramuka, dari pom bensin Pramuka tuh sampai SMP 2 itu cukup panjang, sekitar 500 meter ya. Nah itu juga banyak ketemu kawan yang lewat, kawan kuliah yang lewat Tintin gitu, lewat negor gitu kan, tapi nggak berhenti ya. Tapi itu tadi ya,
saya deklarasikan bismillah begitu awal kuliah, memang izin ke orang tua memang tidak mau membebankan lah gitu. Jadi memang benar-benar minta izinnya supaya lancar. Tapi kalau memang untuk ekonomi, untuk biaya kuliah segala macam, memang saya sudah concern dari awal untuk membiayai sendiri. Jadi ya hilangkan dulu lah rasa-rasa malu seperti itu gitu. Jadi memang yang penting kita menggapai cita-cita dengan cara yang benar, itu dengan cara yang halal. Ya itu luar biasa ya, benar-benar. Ini maksudnya ya ceritanya benar-benar nggak biasa gitu ya untuk pemuda sekarang. Mungkin ya percaya nggak percaya ya aneh gitu loh kalau pemuda sekarang gitu, karena memang jarang yang terutama tuh gengsi. Betul. Itu gengsi itu luar biasa. Itu gengsi itu sangat-sangat menutup orang, jadi apa ya, ya menutup dia dari segala kemungkinan lah. Nah, yang menarik di sini kan karena saya sukunya juga Lampung ya. Jadi kalau di Lampung kan ada piil lah, ada harga diri lah ibaratnya. Jadi banyak nih yang Piil piil atau harga diri. Jadi jarang yang kalau kita temui ya yang mau dagang, yang mau kuli bangunan tuh memang jarang sekali gitu kan. Memang tapi itu tadi, bagi saya harga diri itu saat saya melakukan hal-hal yang buruk, itu justru harga diri saya yang terjatuh gitu. Tapi kalau selain melakukan pekerjaan kasar tapi memang tujuannya baik dan itu pekerjaan yang baik, ya wah kenapa tidak gitu loh. Nah, seperti ini kuli ya. bangunan kan halal gitu insyaallah. Nah ini ya pola pikirnya berarti harus diubah nih. Berarti kadang memang orang itu lebih bikin taraf sendiri ya, Iya. bikin taraf sendiri Mengkotak-kotakan diri sendiri. dari maksudnya harga diri gitu loh, untuk menjatuhkan harga diri atau harga diri itu dibilang jatuh itu mereka buat taraf sendiri. Iya, taraf Ada yang bilang ketika yaitu Kak Joni teman-teman pada naik motor terus Kak Joni bela-belain jalan, itu tuh ada yang bilang itu harga diri jatuh gitu kan. Ada yang harusnya kita ke kantin tapi kita harus tabung, harus ke perpus tadi itu bilang. Nah itu maksudnya itu benar-benar pola pikir yang harus diubah gitu, karena memang ya saya juga termasuk yang kayak gitu maksudnya. Harga diri dulu ya, sempat ngerasain kayak gitu gitu. Enggak ya luar biasa lah. Kak Joni luar biasa, maksudnya bisa sampai, semoga ini bisa ngebantu teman-teman yang lain yang pola pikirnya masih dikotakin dengan frame itu. Iya, betul. Yang harga dirinya dari taraf-taraf yang mereka buat sendiri. Sebenarnya lebih mudahnya ya itu tadi, selagi kita baik, selagi kita yang kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, ya udah aman kok, harga diri kita nggak kemana-mana gitu. Betul. Tapi ini kadang orang dengan menilai titik rendah seseorang tuh beda caranya. Jadi mereka buat sendiri lah kayak gitu. Nah ini luar biasa ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah cerita ya. Masya Allah. Mulai udah ke apa ya namanya, bahasanya udah, kalau pedang itu ditempah terus lah ini. Ditempah terus sampai ya alhamdulillah akhirnya ya dari tadi kan udah jelas, udah harapannya sampai kuliah selesai, yang tadi pikirannya kayaknya nggak mungkin deh bisa sampai selesai. Yang ini juga menurut saya sebuah pembelajaran ya. Jadi banyak tetangga misalkan ya atau saudara yang mungkin aware lah atau peduli sama kita, yang menyampaikan kalau kuliah itu nggak perlu lah, apalagi kalau ekonominya sempit gitu ya. Khawatir putus di tengah jalan, uang habis, gelar nggak dapat, ya kan nanti malah kepikiran gitu kan. Tapi itu tadi itu ya, yang melibatkan Allah gitu dalam segala aktivitas kita ya bismillah seperti itu. Dan bahkan sekarang ya matematika dapat, pendidikan sekolah dasar dapat gelarnya, sampai pendidikan profesi pun dapat. Yang dulu satu pun kayaknya nyampe enggak nih lulus gitu kan. Bahkan yang sebelum lulus tuh benar-benar ekstra ya, bagaimana perjuangan, butuh 10 juta lebih lah atau 2 digit lah begitu mau lulus, karena butuh PKL, butuh skripsi, butuh ya intinya cukup banyak di akhir semester itu biaya. Dan alhamdulillah itu tadi ya, Allah selalu ngasih rezeki ke ayah, ke saya. Bahkan di penghujung semester tuh saya dapat pekerjaan sama ayah itu di dulu IAIN Metro, tapi mungkin sekarang udah ganti ya. Dulu Stain Metro, kebalik. Stain Metro mungkin sekarang udah berganti IAIN. Nah itu dapat job yang 1 hari dihitung 2 hari. Kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam bangunannya.
dan itu bulan puasa. Itu luar biasa ya ekstrimnya. Jadi istirahatnya kurang. Jadi jam 11 malam baru selesai kerja bangunan itu. Jadi belum Buset. beres-beres, belum lagi mempersiapkan diri untuk besok, istirahatnya kurang. Tapi itu tadi ya, Allah kasih saya rezeki gitu ya untuk saya bisa lulus kuliah. Karena memang dulu saya berpikir bingung nih, apa yang mau saya lakukan karena butuh biayanya cukup banyak gitu loh. Karena nggak mungkin kalau cuma mengandalkan dari les ya, karena semester akhir kan sudah berani untuk les itu. Tapi kan belum mencukupi dan alhamdulillah ya Allah kasih dulu satu hari gajinya jadi 2 hari karena kerja bangunannya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam gitu loh. Iya. Luar biasa dan alhamdulillah dulu dapat mandor, dapat teman-teman kerja yang dari Natar itu luar biasa baik sama saya gitu. Jadi benar-benar mereka tahu saya ingin menggapai cita-cita lebih, jadi mereka mempermudah lah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ya Masya Allah, emang sebenarnya kita kalau kalau mau sadarin ya, memang ya luar biasa lah. Allah itu selalu benar-benar selalu ada lah, selalu ada buat kita, terutama yang untuk berusaha ya. Karena memang kan ada ayat Al-Quran yang Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia sendiri, dia sendiri yang merubahnya, dia yang gerak. Ini ya semoga cerita-cerita Kak Joni tadi bisa ngebantu ya, ngerubah nih pola pikir teman-teman nih, teman-teman pemuda-pemuda sekarang yang masih mikirnya ya selalu dibatasi lah, selalu punya batasan gitu, yang memang mereka apa nggak punya kepikiran gitu mau ngedobrak gitu ya, atau ngedobrak ya. Kak Joni ini termasuk yang ngedobrak lah, ngedobrak benar-benar, karena memang ya harus gitu kan, harus. Nah ini Kak Joni ini dari cerita tadi nih udah ditempa lah, kalau kita bilang tadi seperti pedang, udah ditempa dari SD, dari SMP juga, SMA juga, yang memang itu luar biasa loh cerita yang tadi yang Kak Joni bilang lagi kerja bangunan terus ketemu temen. Itu bener, itu Benar. nggak hanya kerja bangunan. Betul. Itu kalau kerja-kerja yang kerja bersih lah. Seperti waiters contohnya di rumah makan, terus kawan yang makan di situ. Rasanya gimana gitu Nah, kan. itu udah kerasa Iya, gitu. Yang memang orang-orang tuh banyak yang udah ngerasa seperti itu gitu. Dan itu Kak Joni bener-bener luar biasa pengelolaan apa ya? Iya, mentalnya lah, mentalnya udah bisa dibilang udah jadi itu ketika kita siap ketemu temen gitu, yang bahkan malah kita ngerasa biasa aja gitu. Betul. Itu berarti udah jadi, itu udah siap dengan segala pertempuran ke depannya gitu ya. Ya ini yang harus semoga Allah kasih hidayah ke pemuda-pemuda sekarang ini, semoga dia lebih jadi apa ya? Ya bergerak gitu loh, bergerak. Udah jalan aja dulu. Belakangnya nanti ya sambil dipikirin sambil jalan, bukannya nggak mikir ya, Iya, bukannya nggak mikir, betul. tapi jalan dulu, dipikirin sambil jalan. Yang paling dipikirin sambil jalan. berat memang melangkah Iya, di benar. awal tuh yang sangat berat itu. Jadi banyak masyarakat kita juga yang terlalu banyak berpikir tapi tidak ada tindakan. Nah itu Iya. yang sulit juga untuk menggapainya seperti itu. Dan nggak cuma itu Kak Junit, udah melangkah bertahan. Itu bertahan tuh luar biasa itu. Itu fase kedua ya, fase kedua apa ya, sesuatu yang berat lah untuk mengejar sesuatu gitu. Nah ini luar biasa ya. Ini Kak Joni ini ternyata, ini saya baca lagi. Ternyata Kak Joni ini salah satu guru penggerak. Ya, Guru, wih, logonya boleh juga. Guru penggerak. Ini alma mater atau gimana? Ini alma mater kelompok, tapi memang inisiatif. Jadi kalau di kelompok-kelompok itu kan ada yang buat batik, ada yang buat apa. Memang kemarin saya bilang ke teman-teman, yuk kita buat almet aja, buat alma mater yang sehingga dalam beberapa kesempatan kita bisa pakai terus gitu. Jadi memang melambangkan juga lah, ini ada identitas Lampungnya, ada sigarnya segala macam. Nah guru penggerak ini apa? Coba dijelasin dulu. Guru penggerak ini ya saya sedikit kasih gambaran bahwasanya ini memang program pemerintah yang terbaru ya untuk mencetak pemimpin terutama pemimpin pembelajaran gitu. Jadi dulu saya ikut ini belum tahu nih tujuannya mau apa sebenarnya, tapi saya yakin tidak ada yang sia-sia gitu. Apalagi yang pendidikan kita ditempuh atau kita dikelola selama 9 bulan. Ini saya begitu baca pendidikan 9 bulan luar biasa nih. Pasti dampaknya saya banyak lah, atau secara pengetahuan dan keterampilan lah setidaknya. Walaupun tidak ada tambahan apapun, setidaknya dari pengetahuan dan keterampilan saya dapat gitu. Tapi setelah ikut ini luar biasa. Pendidikan ini benar-benar membuka pemikiran saya ya, bagaimana pemerintah kita mengelola, bagaimana nanti masyarakat kita ke depan adalah berprofil Pancasila nih. Masya Allah ya, saya jelaskan
profil Pancasila itu tuh di awalnya saya sudah keagamaan nih tentang keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia. Yang keduanya berkebinekaan global, terus gotong royong, mandiri, berpikir kritis, ya segala macam. Jadi ada 6 poin. Nah, itu luar biasa kalau memang benar-benar itu bisa diterapkan ke masyarakat kita gitu loh. Nah, jadi pemerintah itu mengadakan program guru penggerak ini untuk menyaring guru-guru yang punya potensi, yang punya kemauan untuk terus tergerak, bergerak dan menggerakkan, moto guru penggerak ini. Jadi Gimana tadi? tergerak, bergerak dan menggerak. Bergerak dan menggerakkan. Dan ya contohnya seperti saya mendaftar ya, itu kan awalnya fungsinya nggak tahu nih, tapi tergerak dulu deh untuk itu tadi ya, di awal sudah saya sampaikan, untuk merubah sesuatu tuh paling baik ya melalui pendidikan. Ya, dan yang harus concern juga bahwasanya pendidikan memang tidak harus formal ya, karena Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang itu adalah guru, namun setiap orang juga adalah murid. Jadi kita itu bisa belajar tuh di mana saja ya. Yang nggak dapat kesempatan untuk sekolah tinggi pun bisa sukses kok, selagi dia terus mau belajar gitu ya, belajar dari lingkungan, belajar dari pengalaman orang lain dan maupun pengalaman diri sendiri seperti itu. Nah, di guru penggerak ini memang setelah saya lulus ini, saya lihat bahwasannya effortnya luar biasa ya, atau efeknya luar biasa, bahwasannya nanti calon-calon kepala sekolah dan pengawas sekolah di Indonesia ini diambilin dari guru penggerak gitu loh. Oh, gitu. Karena memang berarti ini memang dipersiapkan ya jadi pemimpin pendidikan. Oh. Ya, tapi itu hanya reward ya sebenarnya. Tapi sebenarnya intinya adalah menggerakkan guru-guru loh. Jadi bahwasannya mengajar itu nggak hanya di dalam kelas, nggak seperti ini seperti itu saja gitu loh. Artinya banyak sekali pengetahuan yang harus kita pahami dan kita terapkan kepada peserta didik. Seperti contohnya saja pembelajaran berdiferensiasi. Artinya memfasilitasi nih anak-anak yang punya berbagai macam gaya belajar. Kalau saya dulu kan belajar ya satu gaya aja, atau ya di papan tulis nyatet aja ya, diratakan ya. Di dalam pendidikan guru penggerak ini kita dipahami bahwasannya anak tuh punya keistimewaan ya, punya keistimewaan masing-masing dan kita tidak bisa samaratakan caranya gitu loh. Jadi ada yang anak memang dia paham pembelajaran dari kinestetik, misalnya dia harus gerak nih baru bisa paham, atau harus mendengarkan ya baru dia bisa paham, dan ada juga yang harus melihat sesuatu baru dia bisa paham. Nah, itu yang harus kita fasilitasi. Ini luar biasa. Makanya saya mengajak juga kepada guru-guru khususnya yang dari di Bandar Lampung, ayo segera ikutan guru penggerak ini. Nah, guru penggerak ini yang angkatan kelima se-Indonesia atau angkatan kedua di Bandar Lampung sudah mulai dibuka dan sudah mulai seleksi simulasi mengajar. Nah, ini saya harapkan bahwasannya pendidikan ke Indonesia ke depannya itu tadi ya, bukan hanya mengajar tapi juga mendidik bagaimana manusia-manusia Indonesia, masyarakatnya berprofil Pancasila itu tadi ya, mandiri segala macam tuh yang diceritakan di awal tadi itu harus dapat gitu loh. Jadi kalau itu dapat sebenarnya ya insya Allah Indonesia ini lebih maju, guru bergerak Indonesia maju gitu, Masya Allah. Karena memang itu ya, memang ya kalau ngomongin Pancasila itu memang udah apa ya, udah include semuanya sebenarnya. Iya, benar. Karena memang ya kita sama-sama tahu ya bahwa Pancasila sendiri pun memang luar biasa menggaungnya ketika pertama kali dibacain keluar gitu, dibagikan gitu loh. Ini suatu ideologi yang memang yang paling pertamanya itu ketuhanan. Betul. Maksudnya bener-bener luar biasa orang-orang pertama. Saya pernah lihat video gitu ketika Bung Karno baca di suatu aula gitu besar gitu. Nah, itu ketika dibacakan itu semua itu standing applause. Bener-bener luar biasa, ini nggak nyampe ini pikiran mereka ini itu. rumusan kebangsaan yang menurut saya luar biasa ya. Iya, jadi mencakup segala segi bener, kehidupan, dan yang pertama selalu tentang ketuhanan gitu loh. Jadi jangan mengkotak-kotakan lah antara perbedaan yang lain dan Pancasila gitu. Karena memang Pancasila sendiri sudah luar biasa ya gitu. Sudah mengayomi kita, terutama di setiap bait pertama itu pasti tentang ketuhanan Maha Esa gitu. Iya, karena memang tinggal penerapannya. Ini kita sampai bahas Pancasila ini luar biasa ya. Nah, ini Kak Joni. Jadi tadi ya kita sudah bahas semuanya. Kak Joni bisa luar biasa menempah diri ya. Ini sebenarnya Kak Joni, kalau menurut Kak Joni sendiri, Kak Joni ini ditempah atau menempah diri? Menempa diri dari keadaan sih sebenarnya. Jadi saya nggak mau berpegang pada keadaan yang ya udahlah pasrah. Saya dari keluarga yang nggak mampu, ya udahlah saya juga paling nanti seperti ini gitu loh. Tapi nggak. Jadi punya keinginan untuk membahagiakan orang tua, punya keinginan untuk membahagiakan keluarga, orang di sekitar, itu yang penting sebenarnya. Jadi kita memang hidup harus punya visi yang jauh ya. Jadi jangan sampai
ya udah nanti kalau saya punya ini ada cukup, itu jangan. Tapi memang kita berserah diri kepada Allah. Saya ingin membahagiakan orang-orang di sekitar saya, dan itu memang paling cepat yang saya bilang tadi ya, yang paling cepat dan paling baik itu melalui pendidikan. Jadi pendidikan untuk perubahan itu yang benar-benar harus dipahami oleh setiap orang gitu. Tapi juga dipahami bahwasanya pendidikan memang nggak mesti formal saja. Jadi justru banyak kok orang juga yang tidak menempuh pendidikan formal tapi dia terus mau belajar hingga expert di bidangnya masing-masing gitu. Iya, jadi Kak Joni juga merasa menempa tadi ya, menempa memang benar-benar mendobrak keadaan tadi untuk benar-benar maju benar-benar nggak mau kalah dengan keadaan gitu ya. Memang sebenarnya ini teori ini apa ya, klise lah sebenarnya. Sering udah dengar jalan, ya, iya sering dengar tapi dengar. jarang orang yang mau melakukan Tapi seperti itu. memang luar biasa gitu loh. Kalau memang orang yang berhasil untuk ngedobrak keadaan tuh itu luar biasa cerita di baliknya itu, nggak main-main cerita di baliknya. Nah, Kak Joni bisa sampai kayak gitu, sampai kuat, sampai yang tadi kalau diruntut ya, dari yang SD nggak boleh, SMP tadi nggak boleh milih Jauh. tempat jauh, SMA udah jualan minyak udah, iya, untuk ngebantu, dan kuliah udah berusaha mencukupi diri sendiri gitu kan, dan sampai akhirnya ya selesai gitu loh, semuanya dapat, yang tadi sarjananya selesai semuanya itu. Nah, alasan gitu loh, alasan terbesar atau terkuat untuk ngegendobraknya, maksudnya alasan terbesarnya saya harus nih gitu. Ya intinya memang seperti itu ya. Memang kita ada keharusan gitu ya. Nah, tapi kan alasan orang ini beda-beda. Nah, kalau alasan Kak Joni ini sebenarnya apa yang terkuat yang sampai ya akhirnya ya dapat karena memang prosesnya dapat nih gitu. Hasilnya ada gitu loh. Hasilnya ada. Nah, alasan dibalik itu gimana aja? Ya, alasannya sederhana sebenarnya untuk merubah keadaan ya. Jadi memang melihat orang tua dalam keadaan yang mau ngasih makan anak-anak, mau ngasih jajan anak-anak kesulitan, dan saya tuh pengen tidak menyalahkan mereka, justru saya pengen di akhirnya nanti saya justru bisa membalikan keadaan atau membahagiakan mereka walaupun belum dapat nih kesempatan karena memang ayah dan ibu sudah nggak ada nih sebelum Jadi Saya baru tahu. sebelum lulus memang Allah lebih sayang mungkin ya. Jadi ibu sebelum saya lulus pendidikan matematika udah dipanggil, dan ayah sebelum saya lulus pendidikan profesi juga sudah dipanggil. Tapi mereka mengajarkan ketangguhan. Mereka itu dari daerah ya, yang kesini benar-benar nggak bawa apapun, nggak bawa harta, nggak bawa apapun, mereka bisa loh. Itu artinya ini yang mereka ajarkan kemandirian, dan itu juga di saya terapkan benar-benar bahwasannya itu tadi, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi saya percaya kita memang terlahir tidak punya ya, dalam keadaan tidak punya, pendidikan kurang segala macam, tapi setidaknya itu kan keadaan kita lahir, bukan keadaan saat kita di akhir. Jadi saya rasa semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang punya kesempatan yang sama selagi dia punya kemauan gitu. Jadi nggak ada yang seperti saya nggak punya nih, orang tua nggak mampu, yaudahlah saya berhenti sekolah terus saya mau bantu. Sebenarnya ketidakmampuan tuh itu tadi ya, mengkotak-kotakan diri sendiri. Iya. Bikin frame sendiri. Sebenarnya nggak ada orang yang tahu batasan kemampuan diri sendiri, itu nggak ada. Bahkan saya pun nggak tahu batasan kemampuan saya di mana. Intinya hanya mencoba ya, dan melibatkan Allah dalam segala aktivitas itu aja. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, ada di luar sana, saya harap itu tadi ya. Jadi jangan menyalahkan keadaan lah. Keadaan itu tidak bisa disalahkan karena benda mati. Yang terus bergerak, terus berusaha untuk merubah itu kita, seperti itu gitu. Jadi memang pendidikan itu sangat diperlukan untuk perubahan yang lebih baik, seperti itu ya. Iya, Masya Allah ya, Masya Allah, ini ceritanya luar biasa. Jadi benar-benar semoga teman-teman, ini kisah nyata nih Kak Jo ya. Iya, terus story. Terus story ya. Bisa Jadi dicek maksudnya sendiri. ya benar-benar kalian harus punya alasan gitu ya. Iya, betul. Pemuda-pemuda harus punya alasan apapun itu untuk kalian gerak. Betul. Untuk kalian maju, ngejar apa yang kalian mau. Karena bagaimanapun gitu ya, bagaimanapun kita semua punya harapan di balik semua itu ya, kita punya harapan semua. Bahkan dalam hal ibadah yang memang ibadah-ibadah bahkan rukun. Betul. Contohnya seperti haji. Itu kan luar biasa itu.
harus dikejar itu. Benar. Kalau nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Kalau nggak ada kemauan emang benar, nggak akan benar. bisa. Gitu. Selain bantuan dari Allah ya, memang benar-benar kita harus usaha gitu, kita harus usaha. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kita ini bukan pertanyaan sih sebenarnya. Ini lebih kayak pola pikir kalau bangsa kita kayaknya terlalu ngeri ya. Apa ya? Pola pikir sebagian Iya. orang nih. Ini Kak Jo, masih banyak orang yang lebih aware terhadap sertifikat daripada ilmu itu sendiri. Betul. Karena kalau coba kira-kira nih ya, yang kita sering dengar, orang lebih panik kehilangan ilmunya, lupa tentang bagaimana cara mengoperasikan suatu hal yang dia udah pelajarin, apa lebih panik ketika sertifikatnya hilang, ijazahnya hilang. Rata-rata sertifikatnya hilang. Iya, itu. Nah, itu pola pikir yang sampai sekarang benar-benar jadi PR banget buat kita. Karena memang jadinya ya itu benar-benar kualitas kita cuma secari kertas itu gitu jadinya. Karena memang ya itu pun nggak menjamin apa-apa gitu loh. Ilmu itu bertahan, benar-benar kita pakai ilmu itu gitu, benar-benar kita terapkan gitu kan. Ya itu buktinya dari mana? Ya dari kepanikan dia ketika kehilangan kertas itu daripada ilmu itu sendiri. Nah, itu menurut Kak Jo ini gimana tuh? Ya begini ya, jadi memang dari zaman Rasul pun bahwasanya ilmu itu yang sangat penting dan itu diterapkan. Zaman dulu sampai sekarang pun sebenarnya sertifikat itu hanya sebagai tanda. Dan bahkan di negara-negara maju di pendidikan era sekarang ya, akhir zaman ini justru banyak perusahaan-perusahaan besarnya itu yang nggak butuh ijazah. Iya benar. Silakan lamar kerja, apa yang bisa dia keahliannya sesuai diterima, nggak perlu sebenarnya ijazahnya itu. Tapi itu tadi ya, karena memang masyarakat kita memang seperti itu pada umumnya, tapi tidak bisa disalahkan. Tapi yuk kita coba rubah pola pikirnya. Yang terpenting itu apa sih? Pengetahuan dan keterampilannya, dan itu yang harus terus kita sebarkan. Dan itu tadi ya, kita tahu, paham, yakin, dan melaksanakan. Jadi sehingga apa yang kita punya seperti sekarang ini, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup itu harus dibagikan gitu ya. Apapun itu hasilnya nanti, yang penting itu tadi sampaikan kebenaran walaupun hanya satu kata. Apapun itu selagi itu untuk kebaikan disampaikan. Jadi sertifikat penting, apapun penting, tapi yang penting memang pengetahuan, keterampilan dan dilaksanakan sehingga apa yang kita punya terus mengalir sebagai amal jariah seperti itu Kak Reja. Iya, benar ya, Masya Allah. Ya Masya Allah, karena memang perusahaan terbesar yang kita tahu Google deh. Google. Itu kalau kita mau cari sedikit aja orang Indonesia itu ternyata beberapa banyak anak-anak muda Indonesia yang dipanggil ke sana itu karena ya karena kemampuannya. Jadi pernah saya pernah ada cerita sedikit ini. Jadi ada anak muda yang dia menemukan dia gamers lah, intinya dia gamers. Ini dia menemukan satu cara untuk mengecilkan file. Jadi dikecilin tuh filenya dikecilin, tapi untuk explore itu, untuk penelitian itu dia butuh dana. Jadi dia ngajuin ke perusahaan Indonesia, ini diajuin, nggak ada yang keterima. Sampai akhirnya dia coba kirim kemana? Ke Google. Dikirim, tiba-tiba nggak nyampe 1 bulan dia dipanggil ke sana untuk presentasi. Ini anak SMP. Luar biasa kan, maksudnya sampai segitunya gitu. Sedangkan bangsa kita yang ditanya apa? Lulusan apa? Iya, betul. SKCK-nya mana? Ya kayak gitu kan, maksudnya ya masih lebih ke administrasinya gitu kan, daripada ini bisa apa gitu. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar tuh bener-bener yang kayak bisa apa, duduk nih, bisa kerjain project, udah kerja langsung gitu kan, langsung diangkut gitu kan. Tapi ya itulah, memang benar kata Kak Joni, kita benar-benar nggak bisa nyalain keadaan. Lebih baik ya udah merubah dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri ya, menginspirasi diri sendiri dan orang lain seperti itu. Iya, Masya Allah, ini luar biasa ceritanya ya. Semoga benar-benar ini semoga Allah kasih hidayah buat teman-teman kita, pemuda-pemuda, termasuk kita juga. Semoga selalu semangat untuk bergerak maju gitu ya, karena memang manusia, kata Rasulullah, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat. Betul. Bagi manusianya, bagi manusia lainnya gitu kan. Nah itu harapannya, semoga obrolan kita hari ini ya benar-benar berharap banget bisa nggak cuma dinikmati ya, tapi lebih
bisa diamalin lah, Ya, dicoba, memotivasi dan menginspirasi lah. iya, memotivasi dan menginspirasi. Semoga bisa lebih baik untuk maju, untuk berpikir mengubah mindset dan pola pikirnya untuk bisa lebih maju lagi ya. Ya udah, ini makasih banget ya Oke, Kak sama-sama, Joni. Kak Reza. Ya semoga nanti Kak Joni dan keluarga sehat terus. Amin.